Kadzalika nufassirul ayati liqaumin ya'qilun. Bagi wong sing ya wis akhire Musa sinten Firaun tak balane krasa nak pangeran iku apa boten Firaun mergo nak pangerane Firaun terlambat datang mergo babae berarti tanpa pangeran iku jenenge cerdas rabbukum wa rabbu abaikumul awal ya sama seperti Nabi Ibrahim pangeranmu sapa jare Namrud pangeranku sing uripno sing mateni jare Namrud nek penjara loro sisi tok ditekek sisi tok dibarno lho aku mateni ya iso uripno ya iso lagi cek urip ya kan kowe ra iso nerangno wong sabreng ini ndak menghidupi ngembaror kan gak iso wong sabreng ngono kok akhirnya wis ganti debat ae ganti pasar pangeranku sing jalan sering ini dari timur ke barat kalau kamu Tuhan sekali-kali ke barat ke timur kan gak iso fabuital tadi jadi debat itu gak usah kowe ngomong tahqiq-tahqiqan tapi yang penting ku nak kira-kira mandi yo genti aja kok ndak seperti itu maksud saya piye wong sabreng kok maksud-maksudan pokoknya genti alat debat ngono ya kayak Nabi Musa tadi ketika mensifati Allah Tuhannya langit dan bumi kan Fir'aun nggak mau kalah karena dia merasa yang menuhani langit dan terus digenti kalau gitu yang menuhani mbah-mbah kamu nenek moyang kamu wah semuanya ruang mesti mikir kalau Fir'aun Tuhan berarti nggak ada generasi sebelum Fir'aun dan dia kalau Fir'aun Tuhan harusnya kan nggak ada orang atau manusia atau generasi sebelum Fir'aun karena semua makhluk menunggu adanya tuh nah, Tuhannya wis terlambat gini. Lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Nah, itu akhirnya hadirin sadar kalau Fir'aun itu tidak. Semenjak itu banyak yang mengkhianati Fir'aun. Itu disebut waqala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumun apa? Nah, ini orang-orang yang akhirnya mengkhianati siapa? Fir'aun. Ketika ada rapat untuk membunuh Musa dan Musa masih di Mesir, yang ikut rapat membocorkan ke Musa. Disebut wajah arojulum min aqsal madinati napa yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtulu ka fakhrus inni laka minan nasih iya Pak berdebat karena dia sudah apa iman makanya ketika ada rapat membunuh Musa orang-orang yang ikut rapat tadi pagi sudah membocorkan ke siapa Musa barokahnya apa? Karena sudah iman. Kenapa iman? Karena dia menyaksikan perdebatan Musa dan Fir'aun. Dan secara skor Fir'aun itu gak levelnya. Ini yang diyakini ahlul ilm. Dan itu yang ada di luar. Tapi orang Islam itu rata-rata seneng sing rondo, sing seru. Sehingga sing diceritakan menangi Musa itu pas adu gede ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya ora Qur'ane, tapi sakjane itu tanpa itu pun wis Allah berisa sebagian umat itu sebenarnya seru-seru akhirnya dituruti juga yang model seru-seru tapi aja ahlul ilm gak butuh itu paham kenapa? Gak butuh seru kok terus bener Fa'akim mongko jumeneng sira ya Muhammad wa Muhammad Fa'akim mongko ndako sira ya Muhammad wa Muhammad wajah kae wajah ini ketika aku Hanifan Khalid jadi mayulan itu sehingga kembali dari kemarin ini Khalid akhir itu kesempurnaan no siro dinaka yang agama siro terus dilahi krono Allah sarasan antayo siro wamanan wong tapi akan ada sokoman kain siro agama itu apa fitrah Allah itu fitrah Allah fitrah Allah itu penciptaan Allah ala kita patro kamu sudah bisa bawa ke ala nasa soalnya yang ngasih bahaya te fitratun nas yogi berarti fitratullah mana fitratullah limnas atau fitratun nas di fitratillah ya sampai iku dinunggu iku agamane Allah ini jamu kesen atau kono siraha fitratullah tatap dila orang pencipta orang penggantian mujud di khalqillah kedue aturane pangeran mangane ciptaane pangeran aturane pangeran ini dini tegese karena agamane ela tubadi tegese cukuman benci sira kuwi atasnya ya hujah kanjeng Nabi Malik kalau contoh orang kalau perang itu kan takut mati yang namanya perang itu kan potensinya mati itu dulu sahabat-sahabat itu kemudian ada syair itu terkenal sekali itu begini kalau motivasi perang seperti itu wa malam yamut bisayfi mata biwirihi ta'adda tatil asbab wal maut wahid kalau ngapal syair itu bapak ini sering ngapal syair
Meskipun itu syair yang sudah dimodifikasi dari dawuh-dawuh Nabi, karena Nabi tidak mau ngendikan apa? Syair. Apa tadi saya pertama gini? Wa malam yamut bisayfi mata biwiri. Orang yang nggak mati dengan pedang, toh nanti tetap mati dengan yang lainnya. Wa malam yamut bisayfi, toh mesti mata. Kan orang nggak ikut perang kan takut mati. Oke. Orang nggak ikut perang itu kan karena takut. Lalu mati sendiri bisa dihindari, kan tidak bisa. Paham ya? Wa malam yamut bisayfi mata biwiri. Orang yang nggak mati karena pedang mati dengan cara yang lain atau dengan sebab yang lain. Mu'ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Mungkin penyebab mati itu banyak, tapi tetap saja itu dulu bahkan perang yang menakutkan saja itu kekuatan argumentasi menjadikan orang itu ya biasa saja perang siapa soalnya. Ketika misalnya Nabi menyontohkan begini, ini bukti bahwa Nabi itu hujjatullah al-baligh. Saya punya kitab namanya hujjatullah al-baligh. Di situ ada argumentasi para nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saya punya kitab banyak, ada hujjatullah al-baligh, ada hujjatullah al-alam. Kebetulan saya sering baca dan paham. Jadi murah paham-pahaman, paham tenang. Ini bukan karena sombong ya. Wong ngomong kayak itu penting, sing hasud penyanyi ini sih. Seru, coba hasut itu bermengdok ragil menemu. Saya seneng tambah percaya. Ketika Nabi ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Logika iba manusia akan mengatakan ya Rasulullah hada al-qatil sama balul maqtul. Oke, kalau yang membunuh di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu yang terbunuh dosanya apa? Dia akan korban, ngapain tetap di neraka? Ini dalam konteks orang duel ya, orang duel. Dia orang apa? Duel. Nabi jawabannya tadi kan pertanyaan hanya berdasar iba. Oke, kalau yang mati di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Jawabnya Nabi enak. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebetulnya mentalnya juga pembunuh, cuma nasibnya sial saja dia terbunuh. Dalam konteks orang duel itu kan sama-sama mentalnya kotel, ya enggak? Orang duel itu semua mentalnya kotel apa maktul? Kotel, pembunuh semua, cuma nasibnya dia maktul. Berarti maktul itu status sejati apa status? Enggak. Maktul itu nasib, statusnya dia tetap kotel. Itu hebatnya Rasulullah. Ya saya ulang lagi, ada orang duel sama-sama bawa pedang. Falqatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh di duel loh ya sarannya ya, jangan tidur terus dibunuh. Misalnya Ruhin turu tak sembelih, maqtul ini. Tapi kalau dia duel terus dia mati, dia mentalnya qatil, nasibnya maqtul. Dia mentalnya pembunuh tapi nasibnya terbunuh. Makanya dia tetap di neraka karena hakikat mentalnya pembunuh, cuma nasibnya terbunuh. Paham ya? Makanya menurut saya, aku ora perlu saat ini tokoh-tokoh politik sing kalah atau ragu. Mentalnya mengalahkan dia, nasibnya kalah. Jadi gak perlu gue ibadah, dia mentalnya juga ingin mengalahkan. Gimana nasibnya? Lalu pulau nunggu ya kadang ya saat itu dia cilik, nah hasil ya saat. Kadang-kadang mentalnya kompetisi, cuma nasibnya kalah. Tapi begini keliru kan kompetisi dalam kesalehan. Bedanya kan itu. Tapi nak mereka hasut harus kamu luruskan. Sami mbak, habis ini sami, cuma nasibnya beriku. Nah hasutnya kena-mena deh. Di pulau ini bukan saya korbannya. Saya kenapa harus nerangkan ini? Karena korbannya itu dulu saya. Saya tuh masih ingat zaman bahasa Al, zaman Mbak Muncul. Saya ngertikan ini. Dari USGJ, dari gede itu hasut, malah lo jualan dulu bener gak juga. Kayak aku ya kayak gede, mau bener untung jadi kayak gede. Dewe bahasa Al itu. Ya karena tadi ya kadang-kadang itu setelah kayak gede bawa mobil terus pidato. Ya bisa berjuang. Kowe ku malah aku. Ya babu runcing berjuang malah ora koyo kiye sing numpak mobil. Ya kiye dhisik lah cara menangi di mobil numpak mobil dhisik numpak mobil. Mau digo kasut mek kiye sing numpak mobil itu ceritane kok kiye zaman dhisik. Nak malah aku ngemodok keberjuang pelaku seperti itu gak go mobil. Mau sanggup ke arah ora koyo kiye saiki go mobil marung ngene. Go kasut. Bang kasut iku go alat.
bola balik itu mendidik cilik. Makanya ini kan masalah. Antara pulau dia nanti kayak cilik, saya bilang pulau dia rasa cilik. Hasil itu boleh kena kita ya rasa hasil. Terus biasa wae nanti gede alhamdulillah nasi gede, nasi dia cilik alhamdulillah nasi cilik itu jannah gede gitu. Ya, tapi gara-gara mau. Ini kalau suruh gitu, nak cilik atau hasil, nak gede itu sombong. Nak cilik rasa diperengi sombong, wis ra iso sombong kan. Wong utang wis ra iso sombong. Wong ora iso. Ya gede aja kon tawadhu, angel kan lagi gede kok kon. Tadi yang dihitung Allah itu mental. Mentalnya itu apa? Mentalnya mengalahkan. Meskipun dia kecil, kalau mentalnya mengalahkan ya dihitung al-mukhlif, orang yang ingin menang sendiri. Karena tadi saat dia cilik rasanya kayak gede, mentalnya dia itu kan menjatuhkan orang lain. Berarti mentalnya dia itu menjatuhkan. Ya dia betul. Tapi kamu tidak usah benci, cuma kita ingat supaya kita ini enak semua. Coba bebek cilik terus ngasih di sini. Jadi wong mesti gawe sini. Mesti. Jadi dunia Quran wong bebek Allah bebek di barwan. Dunia kita wong bebek di bangun bahasa. Orang lain harus menerima itu kersane pangeran apa. Terus ngono pangeran tiap angkatan zaman Imam Syafi'i gitu. Orang gawe Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i wongnya gaya kan boten kados kula. Kuwi ayane pol Imam Syafi'i, tapi wong soleh. Itu orang-orang yang sowan beliau karena kalah debat. Itu aslinya mau kalah, tetap kepengen debat. Bar gremeng. Wah, kayak Ane Syafi'i jero saiki kan. Awas kapan-kapan tak jotos. Ini bahasa aslinya. Wong Arab kan wong Mesir kan dia hidup di Mesir Mas Syafi'i setelah. Itu bahasanya mau jotos. Kulo ora sak jeneng-jenenge rong, kulo sering maca tarikh. Ya tak terangno ora paham, bar ya lali. Walhasil tapi pas debat itu dia kalah. Terus si orang tadi ini dilalah pas ngeremeng itu ketemu murid Imam Syafi'i, lapor ke Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi tak tunduk sama anda, dia tuh mau protes. Muni ya yo mau ngarepe jeneng. Jadi Imam Syafi'i berarti aku hebat, aku karismatik. Wong si gedenge ngarep ora wani. Jadi Imam Syafi'i nak dirasani wong seneng. Berarti aku wibawa, nak ngarep ora wani. Iku Imam Syafi'i, jadi dia pikirannya positif. Ya mestinya diceritani dirasani uang kan gedeng. Imam Syafi'i seneng. Nanti ngerasani berarti di depannya enggak. Berarti aku wibawa. Ini yang ngarepku kawan. Wan ini ning berarti aku wibawa. Itu Imam Syafi'i gak tahu. Wah munafik ngarepku ngucap jebule ning gune rendah. Berarti aku wibawa. Imam Syafi'i wong lucu. Justru cara berpikir dia unik. Masyhur. Akhirnya dia gaya saya kalau apal saya ini. An-nasu syauq, manusia itu koyok bunga mawar. Ya, manusia itu kayak bunga mawar itu masyhur. Bunga mawar itu adalah liner itu lemas. Idza nadur kalau hanya mereka melihat. Tapi kasar kalau mereka pegang. Jadi manusia itu lho Pak, yang bahas. Ya ngomong marung, misalnya wong berduaan betul Pak, di jagungan atau tetanggane takok. Kan asik betul Pak. Tapi dia rasa akrab. Jebule asik guyu-guyu ngrasani tanggane. Apa delok atur di Islami ini saling senyum. Senyum itu ibadah. Bareng kok rungokno jebule senyume iku ngrasani. Lan cari Imam Syafi'i. Wong delok wae. Kok ngaji tafsir Jalalain. Delok atur kan wae. Ngaji maknane. Ora usah parak-parak. Ora usah kepas. Imam wong nganggur. Ora ditakoki, sok kok ngaji yo. Ngaji delok atur. Masyhur saya Imam Syafi'i. Manusia itu kayak bunga mawar. Jadi nak model apa ada bicara yang bercekal itu terus saya mau kemarin pacaran wasi orang rasanya daerah negeri ayam nanti kalau kiai lah rasa nunggu daerah negeri lah ya aku tahu daerah negeri siap tunggu ini gue cari soal kami kemarin mau ngaji ilmu akhwal ya itu sudah trennya manusia seperti itu.